Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Malam yang gelap masih merajai seluruh permukaan bumi. Satu-satu di langit bintang berebut dahulu muncul dari balik awan yang mengalir dihanyutkan angin selatan. Udara yang dingin membelai daun-daunan dan pohon-pohonan yang masih basah. Di atas jalan berbatu-batu menuju Sangkal Putung, lewat Kali Asat, terdengarlah suara kaki kuda berderap. Kuda itu berlari dengan kencang, namun tidak dengan kecepatan penuh. Penunggangnya, Agung Sedayu, bukanlah seorang penunggang kuda yang berani. Karena itu, meskipun perasaan takut selalu mengejarnya, namun ia tidak berani memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Ketika Agung Sedayu mencoba memandang jauh ke depan, jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekali lagi ia harus membelok. Kemudian ia akan sampai ke Bulak Dowo. Di ujung bulak yang panjang itulah terdapat sebuah pohon randu alas raksasa yang terkenal dengan sebutan tikungan randu alas. Di bawah randu alas, jalan membelok ke kiri, lewat Kali Asat, dan sekali lagi ia harus membelok ke kanan. Kemudian ia akan menuju sampai ke jalan lurus, langsung menuju Sangkal Putung. Teringatlah ia akan cerita tentang Gendruwo bermata satu, penunggu randu alas itu. Terasalah seluruh bulu-bulunya tegak, tetapi terdorong oleh ketakutannya yang lain, ketakutannya kepada kakaknya yang akan membunuhnya, maka dipaksanya juga kudanya berlari. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak henti-hentinya menatap ke dalam hati. Perintah kakaknya dirasanya telah menghadapkannya pada sesuatu pilihan yang sama-sama mengerikan. Seakan-akan kakaknya sengaja menjerumuskannya ke dalam maut. Berjalan ke Sangkal Putung atau tinggal di rumah Kitanumetir, maut itu dapat hadir setiap saat untuk mencekiknya. Ketika sekali lagi Agung Sedayu memandang ke depan, kudanya telah sampai di kelok jalan, dan sesaat kemudian di hadapannya terbentang daerah persawahan yang panjang, Bulak Dowo. Kini hujan telah benar-benar teduh. Bahkan di antara bintang-bintang di langit, tampak bulan tua muncul dari balik awan. Cahayanya yang kemerah-merahan memancar, terlempar di atas daun-daun padi yang subur di atas persawahan. Di sana sini air yang bergenangan memantulkan sinar bulan yang redup itu. Sekali-sekali Agung Sedayu menengadahkan wajahnya. Mula-mula ia agak berlega hati ketika malam tidak lagi sedemikian pekat. Namun tiba-tiba karena itu, maka terasa segenap bulu-bulu di tubuhnya menjadi tegak. Jauh di arah timur, remang-remang dilihatnya hutan yang terbujur ke selatan, seakan-akan raksasa sedang lelap tertidur. Sepi. Agung Sedayu segera memalingkan wajahnya. Kalau ia menempuh jalan timur, maka ia akan menyusur jalan di tepi hutan itu. Ia menarik nafas. Untunglah kakaknya berpesan untuk menempuh jalan barat. Meskipun agak jauh sedikit, lewat jalan ini jaranglah orang bertemu binatang buas yang kelaparan dan mencari mangsanya sampai keluar daerah perburuan mereka. Tetapi tiba-tiba mata Sedayu terbentur pada sebuah pohon besar, menghadang di ujung jalan, randu alas. Tanpa disadarinya, Sedayu menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu memperlambat larinya. Pohon itu di mata Sedayu
seolah-olah berbentuk seorang raksasa yang tegak memandangnya dengan penuh nafsu. Tidak, malahan tiba-tiba rimbun dedaunan berubah menjadi kepala hantu yang bulat keputih-putihan. Genderuwo bermata satu. Hampir Sedayu memekik ketakutan, tetapi suaranya tak sempat meloncat keluar. Sekali lagi ia menarik kendali kuda itu lebih keras, dan kini kuda itu berhenti. Jantung Sedayu berdebar terlalu cepat. Terdengarlah nafasnya berkejaran lewat lubang hidungnya. Tiba-tiba perasaan takutnya memuncak. Tetapi ketika terpikir olehnya untuk kembali ke Dukuh Pakuwon, hatinya diterkam oleh ketakutan yang lain. Kakaknya siap membunuhnya. Agung Sedayu mengeluh. Dirasanya seakan-akan dirinya adalah manusia paling sengsara di atas bumi ini. Kakaknya yang selama ini amat menyayanginya, menjaganya setiap saat, tiba-tiba kini membiarkannya dihadang maut. Bahkan memaksanya untuk terjun ke daerah yang mengerikan itu. Terasa mata Sedayu menjadi basah. Karenanya ia tidak dapat mengerti mengapa ia harus pergi ke Sangkal Putung malam ini. Ternyata Untara lebih sayang kepada Ki Widura daripada kepadanya. Agung Sedayu berdesis memanggil ayah ibunya. Ayah, ibu. Tetapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri. Kalau ayah dan ibunya yang sudah meninggal itu tiba-tiba datang, maka ia pun akan mati ketakutan. Karena perasaan itulah, maka Sedayu menjadi semakin bingung. Ingin ia berteriak, namun tak bisa dilakukannya. Tanpa disadarinya, ketakutannya itu telah membawanya mendekati bencana yang jauh lebih besar dari yang dihayalkan tentang genderuwo bermata satu. Jauh di belakangnya berderap seekor kuda yang lain. Alap-alap Jalatunda. Pada saat Agung Sedayu dibakar oleh ketakutan, pada saat itu alap-alap Jalatunda memacu kudanya habis-habisan. Mula-mula ia ragu-ragu berhadapan dengan pemuda yang dikejarnya. Apakah pemuda itu tidak akan mencelakakannya? Seandainya pemuda itu benar-benar seperti yang dikatakan Untara, maka kedatangannya adalah untuk mengantarkan nyawanya. Tetapi kemudian diingatnya, bagaimana sikap anak muda itu ketika Pandai Besi Sendang Gabus menyerangnya. Tiba-tiba alap-alap Jalatunda tersenyum. Kalau Agung Sedayu benar-benar anak yang mumpuni, ia pasti mengambil jalan timur. Ternyata anak itu menurut Kriya telah mengambil jalan barat. Menyenangkan. Aku akan mendapat permainan yang baik. Jauh lebih baik dari Untara yang luka itu. Mudah-mudahan aku dapat menyusulnya. Kaki-kaki kuda alap-alap Jalatunda itu pun berderap pula di atas jalan berbatu menuju Kali Asat. Di benaknya sama sekali tidak terhiraukan genderuwo bermata satu di tikungan Randu Alas. Cerita itu pernah didengarnya pula. Tetapi hati alap-alap yang muda itu tidak sekecil hati Agung Sedayu. Karena itu, alap-alap yang garang itu tidak pernah gentar seandainya betul-betul ada genderuwo mata satu menghadang di depannya. Bahkan ia akan lebih gentar apabila ia bertemu dengan Untara. Karena itu, alap-alap Jalatunda berpacu dengan penuh gairah. Kalau ia dapat menangkap anak muda itu, memenggal kepalanya, dan melemparkan kedua bagian tubuh yang terpisah itu, maka ia akan dapat menggetarkan Laskar Pajang yang bersarang di Sangkal Putung. Kembali alap-alap Jalatunda tersenyum, dan bersamaan dengan itu kudanya dipacu semakin cepat. Kini ia bertekad untuk dapat menyusul anak muda itu.
Terima kasih telah mendengarkan kisah api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.